Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, kemudian melaporkan harta dan juga kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, SPT ini ada SPT masa, kan menghitung dan melaporkan pajak itu kan ada yang masa, ada yang tahunan gitu ya. Kalau yang masa untuk melaporkan pajak dalam suatu masa pajak, misalnya PPh 21, PPN. Kalau SPT tahunan untuk melaporkan seluruh penghasilan, penghitungan PPh, serta harta dan kewajiban dalam satu tahun pajak. Kewajiban menyampaikan SPT ini wajib dilakukan secara benar, lengkap dan juga jelas, kemudian dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan juga menandatangani serta menyampaikannya ke DJP. Kemudian SPT itu disampaikan bisa langsung ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak, bisa melalui pos, kalau sekarang bisa melalui elektronik, e-filing, e-form, atau e-SPT. Dan juga ditandatangani baik secara biasa, tanda tangan basah, bisa juga dengan tanda tangan stempel atau cap, dan juga tanda tangan elektronik atau digital yang bisa. Kemudian SPT itu harus dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas. Apa yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Undang-Undang KUP ini? Sebentar. Benar yang dimaksud di sini adalah benar dalam perhitungan. Kemudian termasuk juga benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan juga sesuai keadaannya sebenarnya. Kalau lengkap berarti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Kemudian jelas gitu ya, asal-usul hartanya dari mana, sumber penghasilannya dari mana, atau sumber objek pajaknya dari mana, ataupun unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Fungsinya apa? Fungsi surat pemberitahuan itu, kalau SPT-nya itu SPT penghasilan atau pajak penghasilan, maka SPT-nya itu berfungsi sebagai pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, kemudian untuk memberitahukan harta dan kewajiban, dan juga pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan. Kalau fungsi SPT untuk PPN dan juga PPNBM sebagai pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Jadi pajak masukan itu adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak saat beli barang atau jasa kena pajak. Kalau pajak keluaran itu pajak yang dipungut oleh PKP saat menjual BKP. Jadi pada saat nanti dihitung tuh PM dikurangi PN gitu kan, baru itu adalah PPN yang harus dibayar, selisihnya itu adalah yang harus disetorkan ke negara. Jadi diperhitungkan terlebih dahulu kredit pajaknya. Kemudian kalau misalnya nggak ada buktinya, nggak ada bukti SPT-nya, berarti nggak bisa tuh jadi kredit pajak gitu ya. Kemudian pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut atau disetorkan. Batas waktu penyampaian SPT itu kapan? Tadi kan penyampaian SPT itu pada saat kita melaporkan ya. SPT masa itu paling lama 20 hari, SPT tahunan itu paling lama 3 bulan, kalau untuk PPOP, dan kalau misalnya untuk PPh badan itu maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Nah, surat teguran keterlambatan penyampaian SPT. Apabila surat pemberitahuan itu tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, maka Ditjen Pajak bisa menerbitkan surat teguran. Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan kalau misalnya kita nih udah mensubmit gitu ya SPT ke DJP, tapi ternyata SPT-nya itu misalnya belum ditandatangani. Belum ditandatangani entah secara biasa atau melalui digital gitu ya, tanda tangan dan lain sebagainya. Kemudian ternyata SPT-nya itu tidak sepenuhnya dilampiri keterangan, misalnya belum lengkap gitu ya. SPT-nya itu menyatakan lebih bayar, disampaikannya itu 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, atau SPT disampaikannya itu setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, maka SPT-nya itu dianggap belum disampaikan. Jadi kalau misalnya kita udah menyampaikan SPT tapi belum ditandatangani, dianggap belum menyampaikan SPT. Kalau misalnya SPT-nya yang udah kita submit itu belum ada lampiran keterangannya, itu juga dianggap belum disampaikan. Kalau misalnya SPT-nya itu menyatakan lebih bayar tapi disampaikannya itu 3 tahun kemudian sesudah berakhirnya masa pajak, maka dan juga udah dikasih teguran sama secara tertulis oleh DJP, tapi disubmit gitu kan, itu dianggap tidak disampaikan. Kemudian kalau misalnya SPT-nya, kalau misalnya DJP-nya itu lagi melakukan pemeriksaan, udah mulai pemeriksaan atas SPT-nya atau menerbitkan surat ketetapan pajak, maka SPT-nya dianggap tidak disampaikan. Nah, di sini Ditjen Pajak itu wajib memberitahukan kepada wajib pajak apabila dianggap SPT-nya itu tidak disampaikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 7 gitu ya, sebagaimana mestinya. Dan pemberitahuannya itu bisa dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP online atau Cortex. Sanksi administrasi berupa denda. Apabila SPT-nya itu tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Yaitu kalau misalnya kalau misalnya SPT itu kan untuk lapor ya. Kalau lapor pajaknya itu untuk masa PPN, berarti dia didenda 500.000. Kalau dia tidak menyampaikan laporan SPT untuk SPT masa lainnya, maka dia didenda 100.000. Kalau misalnya SPT tahunan WP badan dan dia telat lapor, berarti kena dendanya 1 juta. Untuk SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi itu 100.000 dendanya. Jadi lumayan kalau misalnya teman-teman sudah menjadi WP gitu ya, nanti wajib pajak harus dilihat juga telat lapor, dendanya seperti ini. Ataupun misalnya udah lapor tapi masih kurang lengkap dan lain sebagainya. Nah, sanksi itu tidak dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia. Kemudian BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia lagi, kemudian WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku, bendahara yang tidak melakukan pembayaran, WP yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan atau wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan lain. Ini nanti kita bahas. Jadi terhadap kondisi 1-8 ini, maka kalau misalnya tidak menyampaikan SPT, sanksinya itu dihapuskan, tapi kewajiban pajaknya tetap harus dibayarkan, sanksinya aja yang dihapuskan. Nah, tadi ada wajib pajak lain yang diatur oleh PMK itu adalah WP yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena ada
kondisi tertentu gitu ya, special issue. Misalnya ada kerusuhan massal yang nggak memungkinkan dia untuk lapor pajak misalnya. Kemudian ada kebakaran, ada ledakan bom, ada perang antar suku, kemudian ada kegagalan sistem komputer, administrasi penerimaan negara atau perpajakan kayak sekarang misalnya error mulu sistemnya, kemudian keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak, maka sanksinya dihapuskan, tapi kewajiban pajaknya tetap harus dibayarkan. Nah, selanjutnya pembetulan SPT. Nah, tadi kan kalau misalnya diingat lagi di overview KUP itu boleh tuh ada pembetulan SPT ketika misalnya kita sudah mensubmit atau melakukan pelaporan atas kewajiban perpajakan kita, tapi ternyata misalnya ada yang mau kita benerin, dibetulin SPT-nya. Nah, di sini wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan. Syaratnya itu apa? Syaratnya belum dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi udah submit tapi belum diperiksa sama mereka, nah kita masih boleh melakukan pembetulan gitu. Kalau misalnya pembetulan SPT-nya itu menyebabkan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT-nya itu harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Kan kewajiban perpajakan kita itu 5 tahun tuh jangka waktunya. Misalnya sekarang 2025. Kita submit nih. Berarti maksimal kalau misalnya kita ada pembetulan itu kan terakhirnya 2020, 2030. Berarti kalau misalnya 2 tahun sebelum kadaluarsa berarti 2027. 8. Gitu, jadi 2 tahun sebelum daluarsa. Kemudian pembetulan SPT itu, WP yang membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis, itu syaratnya dilakukan verifikasi dalam rangka menerbitkan SKP, belum dilakukan verifikasi sama DJP. Dan belum keluar SKP-nya, surat ketetapan pajaknya, kemudian belum dilakukan pemeriksaan dan juga belum ada pemeriksaan bukti permulaan yang menyebabkan rugi atau lebih bayar. Kalau misalnya tidak menyebabkan rugi, maka sampai daluarsa, berarti sampai 5 tahun. Tapi kalau misalnya menyebabkan rugi, berarti dia 2 tahun gitu ya pembetulannya, itu syarat pembetulannya. Kalau menyebabkan rugi, paling lama 2 tahun sebelum daluarsa. Kalau misalnya nggak menyebabkan rugi atau lebih bayar, misalnya cuma keliru nama atau tipe dan lain sebagainya, itu sampai daluarsa. Kalau misalnya menyebabkan angkanya itu menjadi rugi atau lebih bayar, maka itu maksimal 2 tahun sebelum daluarsa pembetulan SPT-nya. Kalau misalnya ada pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT di sini, walaupun misalnya DJP itu sudah melakukan pemeriksaan, berarti ini udah masuk ke dalam fase pengawasan ya. Udah dilakuin pemeriksaannya dengan syarat di DJP-nya itu, tapi belum dikeluarin nih surat ketetapan pajaknya. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan sendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaannya sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajaknya itu masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah hartanya menjadi lebih besar atau lebih kecil, jumlah modalnya itu menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaannya itu tetap dilanjutkan, tapi boleh dilakukan pembetulan. Tapi kita lihat, ya kan, Dirjen Pajak lagi melakukan pemeriksaan, tapi belum dikeluarin surat ketetapan pajaknya, dan wajib pajak di sini melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian nih, dengan kesadaran penuh gitu ya, kesadaran sendiri dia melakukan laporan tertulis, dan dari hasil pemeriksaan ini belum dikeluarin SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, belum dikeluarkan gitu kan, maka si laporan tertulisnya ini ditandatangani WP, diserahkan ke DJP, kemudian di sini penghitungan kekurangan pajak dalam format SPT, kemudian surat setoran pajak kurang bayarnya juga dicantumkan, tapi dia harus dia dikenakan kenaikan 50% gitu dari jumlah yang seharusnya dia bayar gitu. Jadi misalnya dia itu sudah melakukan submit SPT tadi ya, totalnya itu 100 juta. Ternyata
dilakukan pemeriksaan nih sama DJP, tapi DJP belum mengeluarkan surat ketetapan pajak dan belum hasil pemeriksaannya belum dikeluarkan gitu, surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya belum keluar, maka masih boleh tuh kita melakukan si wajib pajak itu kalau misalnya ada pengisian yang nggak benar gitu kan, karena lalai atau karena keliru, masih boleh. Tapi dari 100 juta itu 50%-nya dikenakan dendanya 50% gitu kan, berarti 50% dari 100 juta itu 50 juta. Nah, itu harus di-storein gitu kan, berarti 150 juta tuh. Meskipun misalnya sedang dilakukan pemeriksaan, masih boleh melakukan pembetulan. Tapi itu ya, ada konsekuensinya, kenaikan 50% dari jumlah yang harus dia bayar gitu kan. Paham gak sih kalian? Kayak misalnya gini, 100 juta itu yang dia bayar, tapi harusnya salah ya, yang udah dia bayar 100 juta, tapi itu nggak bener. Yang harusnya dia store ternyata 150 juta. Berarti sisanya 50 juta kan? 50 juta. Nah, dikenakan sanksi 50%-nya, berarti 25 juta. Berarti yang harus dia store adalah 75 juta ya. Gitu. Nah, di sini ada catatan untuk masa PPN. Pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi maksudnya itu kan ketika kita melaporkan pajak, ketika kita udah bayar pajak, baik itu PPh masa ataupun PPN masa, maka kita kan harus melaporkan. Laporannya itu kan melalui SPT. Nah, kalau misalnya ternyata khusus untuk PPN, ketika misalnya PPN-nya itu nggak dilaporkan di dalam SPT, maka itu nggak jadi kredit pajak gitu. Itu nggak jadi, tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang nggak dilaporin. Nah, selanjutnya ada pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Jadi, kalaupun misalnya tadi dia udah dilakukan pemeriksaan, tapi belum dilakukan penyidikan, udah keluar tuh surat ketetapan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan juga SKP-nya udah keluar, gitu kan. Tapi nih, belum dilakukan penyidikan, belum masuk ke tahap gugatan dan banding ke sengketa. Apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri di sini masih tuh mau dia mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayarannya, jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sama kayak tadi, tapi 100% kalau misalnya dia posisinya itu udah diperiksa, udah keluar surat ketetapan pajak, dan tapi belum dilakukan penyidikan. Jadi dibayar tuh sebesar kurangnya plus sama denda 100% dari jumlah yang kurang dibayar. Nah, di sini Dirjen Pajak sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan nih. Wah, dia menemukan bukti kalau misalnya si wajib pajaknya itu sengaja nih dengan intentionally gitu kan, secara sadar dia melakukan kesalahan dalam pencatatan gitu kan, tapi dia mengakui nih, tapi belum dilakukan penyidikan. Di pemeriksaan bukti permulaannya itu terbuka dan tetap dilanjutkan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, usulan penyidikan, kalau misalnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan temuan pemeriksaan bukti juga sama, maka dikeluarin laporan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian pemberitahuan tidak dilakukan penyidikan akan dikirimkan ke wajib pajak karena dia sudah melakukan pengungkapan kalau dia itu sudah salah gitu kan. Nah, tapi di sini kalau misalnya dengan sengaja, karena dia sengaja kan, yang tadi 100%. Kalau misalnya secara sengaja, keliru gitu kan, tidak menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, tapi masih mau melakukan pembetulan SPT dengan kemauan sendiri tentunya, kemudian pernyataan tertulis sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum, maka tetap boleh melakukan pembetulan SPT tapi dia didenda 150
dari kurang bayar yang harusnya dia setor. Ini sanksi pembetulan SPT itu sama dengan telat bayar, kan SPT itu untuk lapor ya. Nah, kalau misalnya ada pembetulan tapi menyebabkan kurang bayar, syaratnya itu WP masih boleh melakukan pembetulan setelah pemeriksaan, tapi sebelum muncul surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, maka sanksinya itu adalah sanksi bunga. Suku bunga acuan ini ditetapkan nanti dikeluarkan sama Menteri Keuangan, kemudian ditambah 5% karena dia melakukan pembetulan, dikali jumlah bulan terlambatnya berapa, dibagi 12 bulan, karena kan suku bunga acuan itu kan per bulan ya, per tahun tapi dibagi bulan. Maksimalnya 24 bulan. Kalau misalnya ada pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tadi, maka dendanya 50%. Kalau ada pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, syaratnya itu wajib WP dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tapi sebelum dilakukan penyidikan, maka dendanya itu 100%. Kalau misalnya dengan secara sengaja itu 150%. Kalau ada penyidikan, di sini ada penghentian penyidikan, syaratnya itu sudah dilakukan penyidikan, tapi sebelum dituntut nih, penuntutannya hasil dari penyidikannya itu udah masuk ke ini ya, udah masuk ke pengadilan, tapi belum ada hasilnya, kan itu udah masuk tindak pidana, maka masih boleh melakukan pembetulan SPT, tapi sanksinya itu adalah kalau misalnya dia secara sengaja atau dengan alfa gitu ya, dengan kesadaran penuh dia melakukan kecurangan, maka dia disanksi 1 kali pajak terutang. Jadi misalnya tadi kurang bayarnya itu berapa sih? 50 juta, berarti ditambah 50 juta, 100 juta yang harus dia setor. Kalau misalnya dia sengaja, kalau misalnya karena tidak sengaja itu 1 kali pajak terutang, kalau misalnya sengaja itu 3 kali pajak terutang. Jadi kalau misalnya pajak kurang bayar itu 100 juta, karena dia sengaja berarti 3 kalinya itu berarti kan 300 juta. Ditambah 100 juta berarti 400 juta yang harus dia setor. Kalau misalnya dia melakukan faktur pajak fiktif, maka sanksinya itu 4 kali pajak terutangnya. Nah, di Undang-Undang HPP itu ada namanya ultimatum remedium, teman-teman. Jadi, ultimatum remedium itu adalah setelah dilimpahkan ke pengadilan, WP itu diberikan kesempatan seluas-luasnya sampai akhir untuk bayar pajak gitu. Jadi, masih terbuka lebar buat siapapun wajib pajak yang masih mau melakukan pembayaran gitu ya, pembetulan SPT. Kalau misalnya sengaja karena kalau karena kealpaan atau ketidaksengajaan, maka sanksinya itu 1 kali pajak terutang. Kalau misalnya dia secara sengaja, maka 3 kali pajak terutang. Kalau misalnya fiktif, itu sanksinya itu 4 kali sama kayak atas. Jadi meskipun udah keluar keputusannya, tapi masih boleh lah gitu kan, masih di okein gitu. Jadi masuk penjara itu adalah jalan terakhir banget ketika misalnya ketika semuanya itu tidak berjalan gitu. Semua fungsi denda atau sanksi administratifnya itu tidak berjalan. Tapi ada itu ya, istilahnya ultimatum remedium gitu. Jadi terbuka lebar, selebar-lebarnya bagi siapapun WP yang melakukan kekeliruan ataupun kecurangan yang menyebabkan kerugian negara itu masih terbuka lebar selama dia masih mau ngaku gitu ya, tapi dengan denda yang seperti ini gitu. Kita masuk ke pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak itu apa? Pemeriksaan pajak itu adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh DJP berupa pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, bukti secara objektif dan juga profesional dengan menguji kepatuhan WP, kemudian tujuan lain. Kapan sih DJP itu melakukan pemeriksaan? Kapan sih mereka itu harus melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak? Ketika ada wajib pajak yang mengajukan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau misalnya ada WP yang lebih bayar dan mereka itu mengajukan kelebihan pembayaran, maka otomatis dia akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP.
Kalau misalnya ternyata DJP memiliki data yang konkret atas WP tersebut yang mengharuskan untuk diperiksa, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak. Kalau ada wajib pajak dengan status lebih bayar, meskipun dia tidak melakukan permohonan pengembalian, otomatis akan dilakukan pemeriksaan pajak. Kalau ada WP yang sudah diberikan pengembalian pendahuluan pajak, maka dia juga akan dilakukan pemeriksaan gitu kan untuk mengecek. Kalau ada wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan status rugi, kalau ada WP yang melakukan penggabungan atau peleburan pemekaran atau reorganisasi wajib pajak, ini juga akan diperiksa gitu kan. Karena ini terkait dengan perpajakannya, apakah masih ada yang harus diselesaikan atau bagaimana. Kemudian juga untuk WP yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan, otomatis ini akan dicatat gitu kan. Karena untuk mengecek ya, nih apakah ada revaluasi aktiva tetap, kemudian WP yang tidak menyampaikan SPT dan telah ditegur pasti diperiksa, kemudian SPT terpilih berdasarkan analisis resiko, ini juga diperiksa. Terus untuk tujuan lain yaitu penghapusan, kalau misalnya ada yang mengajukan untuk menghapus NPWP ataupun lain-lain, itu pasti diperiksa terlebih dahulu, enggak serta-merta. Ketika wajib pajak melakukan pemeriksaan, maka ada hak dan kewajiban wajib pajak. Hak kita sebagai wajib pajak yang diperiksa oleh DJP, maka kita boleh banget meminta surat perintah pemeriksaan ke mereka. Kalau misalnya mereka nggak bawa surat perintahnya, kita bisa nolak. Sama juga kalau misalnya mereka nggak bawa tanda pengenal, karena melihat tanda pengenal pemeriksa itu adalah hak WP, ketika mereka nggak bisa menunjukkan tanda pengenal sebagai pemeriksa, maka kita juga boleh menolak. Terus hak kita sebagai WP ketika diperiksa juga mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan. Kemudian kita juga berhak untuk meminta rincian koreksi apa sih perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPT yang udah kita submit. Kemudian hak kita juga hadir dalam pembahasan akhir si pemeriksanya dan juga menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai wajib pajak ketika kita dalam proses pemeriksaan oleh mereka, maka kewajiban kita adalah ketika dipanggil oleh pemeriksa, maka kita harus memenuhi panggilan dari pemeriksa. Kita datang, kalau misalnya disuruh datang ke kantor pelayanan pajak, kita datang. Kalau misalnya di sini mereka membutuhkan catatan, kita wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan yang menjadi dasar dari SPT. Khusus pemeriksaan lapangan ya ini, tapi untuk memberikan akses ke mereka untuk memasuki ruangan penyimpanan dokumen, untuk dokumen. Kemudian memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Jadi kayak kooperatif lah ya gitu antara WP dan juga pemeriksa atau fiskus. Kemudian juga wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP, kemudian meminjamkan kertas pemeriksaan oleh akuntan publik. Jadi kan kita yang membuat laporan keuangan itu kan ada kertas kerjanya atau worksheetnya. Nah, tapi ini yang dilakukan sama akuntan publik. Nah, itu kalau misalnya si fiskus ini membutuhkan, maka harus dipinjemin oleh akuntan publiknya. Kemudian memberikan keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa. Nah, jangka waktu pemeriksaan itu kan pemeriksaan itu ada dua ya, ada yang dilakukan pemeriksaan kantor atau dilaksanakan di KPP, ada juga yang lapangan. Kalau pemeriksaan kantor itu paling lama 4 bulan sejak wajib pajak atau kuasa pajak datang memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan. Jadi 4 bulan. Kalau misalnya pemeriksaan lapangan itu paling lama 6 bulan sejak tanggal pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada WP. Gitu ya teman-teman. Bagaimana proses pemeriksaannya? Nah, nanti fiskus akan mulai melakukan pemeriksaan atas SPT yang sudah kita laporkan, kemudian proses pemeriksaannya itu berlangsung, on proses, kemudian hasil dari pemeriksaannya itu keluar namanya SPHP atau singkatan dari surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kemudian SPHP-nya ini harus diberikan tanggapan oleh wajib pajak, itu kan setuju atau tidak. Nah, nanti atas tanggapan yang diberikan ini akan dibahas. Ada pembahasan atas hasil pemeriksaannya.
gitu ya, atas hasil pemeriksaan. Nanti baru dikeluarkan terakhir SKP, surat ketetapan pajak, entah itu kurang bayar atau bagaimana. Nah, kita masuk ke ketetapan pajak. Penetapan setiap wajib pajak itu wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jadi mau diperiksa dulu sama DJP, harusnya sih kita sadar penuh gitu ya kalau kita punya kewajiban kepada negara tanpa menunggu SKP gitu kan. Nah, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, apa yang kita hitung, apa yang kita catat itu harus mencerminkan yang sebenarnya gitu kan. Dan itu pula yang harus disetorkan ke negara gitu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya yang di sini ada contoh, PT XYZ adalah WP Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang dilaporkan selama tahun 2008. Dan kredit pajaknya adalah sebagai berikut. Di sini penghasilannya itu 1 miliar, PPh terutangnya itu 282,500 juta 500 ribu. Ini PPh badan ya. PPh badan itu 22% dari laba. Kemudian ada kredit pajak. Kredit pajak itu berarti PPh yang udah dia bayar atau PPN yang udah dia bayar yang masa gitu ya. PPh yang udah dia bayar sebelumnya. Maaf, setiap bulan. Dia udah bayar, dihitung-hitung dari Januari sampai November itu yang udah dia bayarin dan bisa jadi kredit pajak itu 202.500.000. Berarti di akhir tahun pajak yang masih kurang dibayar tinggal diselisihin aja gitu ya. 282 dikurangi 202, 80 juta. Nah, di sini angka 282.500.000 ini teman-teman, PPh terutang. Jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berarti dia sudah melakukan pembukuan, dia sudah mencantumkan tuh sumber-sumber harta, modal, dan lain sebagainya gitu ya. Kewajiban, pendapatan, biaya, dan lain sebagainya. Nah, ini angka ini muncul dari mana? Ya dari jumlah terutang yang karena dia sudah melakukan pembukuan tersebut dan itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Sementara untuk kredit pajak dan juga pajak kurang bayar, ini pembayaran oleh WP tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak. Artinya tidak dipaksa atau enggak dilakukan pemeriksaan sama Dirjen Pajak, tapi dengan secara sukarela dan juga kesadaran penuh dia melakukan pembayaran setiap bulan gitu ya ke mereka melalui SPT, ke negara maksudnya, melalui pemotongan ataupun pemungutan pihak ketiga dan juga dibayar sendiri gitu kalau ada. Jadi nggak mesti dulu diperiksa kemudian dikeluarin surat ketetapan pajaknya baru kita bayar pajak gitu kan. Kalau misalnya di sini contohnya kita tiba-tiba ada angka 202.500 dan itu adalah hasil akumulasi dari pajak yang kita bayar secara sukarela setiap bulan gitu kan, melalui surat pemberitahuan bukan surat ketetapan pajak gitu. Nah, apabila DJP mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya itu tidak benar, DJP itu bisa menetapkan jumlah pajak yang terutang. Jadi, kalau misalnya dia udah menyampaikan SPT tapi ternyata nggak benar, maka baru tuh dikeluarin SKP, berarti udah dilakuin pemeriksaan. Nah, ini berarti dari mana dia dapat bukti, dari mana dia tidak tahu kalau misalnya SPT kita nggak benar, karena dia melakukan pemeriksaan atau dia dapat keterangan lain. Baru setelah itu kita dapat ketetapan surat ketetapan pajak. Contoh yang dengan contoh yang sama tadi, kalau misalnya hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dilaporkan PT XYZ ternyata tidak benar, ternyata bukan 282 gitu ya. Misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya. Kalau biayanya lebih besar kan berarti otomatis PPh-nya itu juga akan lebih besar ya kan. Maka di sini DJP bisa mengeluarkan SKP. Nah, surat ketetapan pajak itu ada ini macam-macamnya teman-teman. Ada surat ketetapan pajak SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ada SKP KBT, surat ketetapan pajak
kurang bayar tambahan, kemudian ada SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan juga SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Nah, untuk surat ketetapan pajak kurang bayar, gimana? Berarti simpelnya itu, pajak yang terutang itu lebih besar dari pajak yang sudah kita bayar. Pajak yang terutang, berarti kan utang pajak kita ke negara itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan pajak yang udah kita bayar gitu. Jadi kurang bayar ke negara, makanya namanya SKPKB. Kalau SKPKBT, surat ketetapan kurang bayar tambahan, berarti kalau ternyata misalnya ditemui novum itu bukti baru yang belum terungkap saat pemeriksaan. Nih ternyata setelah dilakukan pemeriksaan SPT-nya itu, dia nemu bukti baru kalau misalnya ternyata masih kurang bayar. Nah, itu bisa dikeluarin SKPKBT namanya. Berarti sama kan kayak tadi, pajak yang terutangnya itu berarti ternyata utang pajaknya itu harusnya lebih besar dibanding yang udah dibayarin. Kalau yang surat ketetapan pajak lebih bayar, berarti pajak yang terutangnya itu kurang dari pajak yang udah dibayar. Utang pajak kita ke negara itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan uang yang udah kita storein ke mereka. Itu berarti lebih bayar. Kita punya uang di negara gitu, punya deposit di negara karena kita kelebihan bayarnya. Sementara pajak yang utang pajak kita itu lebih sedikit dibandingin dengan uang yang udah kita storein. Kalau nihil berarti pajak yang terutang itu sama dengan pajak yang sudah dibayar sama gitu. Nah, kalau misalnya dibahas lebih detail lagi, untuk SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ini surat ketetapan pajaknya itu menentukan apa aja isinya, menentukan besarannya, jumlah pokok pajaknya, kemudian kredit pajaknya berapa, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajaknya berapa, dan juga sanksi. Karena kan kalau misalnya kurang bayar itu, harusnya kita bayar pada masanya. Ternyata setelah diperiksa, ada kurang bayar, artinya kan teman-teman tidak bayar tepat waktu. Selain teman-teman harus membayar sebesar kekurangan pembayaran pokoknya, teman-teman juga harus bayar sanksi administrasinya sebesar berapa bulan teman-teman itu telatnya gitu. Dan juga jumlah yang masih harus dibayar. Nah, SKPKB ini diterbitkan kalau misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar, WP diterbitkan NPWP dan dikukuhkan PKP secara jabatan, maka otomatis akan diterbitkan juga SKPKB-nya. Kemudian PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan setelah dilakukan pengembalian pendahuluan, maka itu dikenakan sanksi gitu kan. Sanksi administrasi bunga, suku bunga acuan ditambah 15%. Kalau SKP ya, kalau udah ditetapkan, ternyata ketahuan masih kurang bayar, maka suku bunga acuannya ditetapkan sama Menteri Keuangan, dilihat dulu. Kemudian ditambah 15%, dibagi 12, per bulan dibagi 12, maksimalnya 24 bulan. Kalau misalnya ada WP yang tidak menyampaikan SPT dan telah diberikan surat teguran, kalau ada PPNBM tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%, WP tidak melakukan pembukaan atau pencatatan, sama sanksinya, sanksi administrasi bunganya itu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% per bulan. Ini untuk PPh yang dibayar sendiri. Ini ya. Nah, untuk PPN atau pemotongan, itu sanksi administrasinya 75% dari kekurangannya. Untuk surat ketetapan kurang bayar tambahan, di mana surat ketetapan pajak tersebut menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Nah, misalnya ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT, maka kalau misalnya ditemuin data barunya itu dalam jangka waktu 5 tahun, maka dikenakan sanksi administrasi kenaikannya itu 100% dari pajak yang kurang bayarnya aja. Kalau misalnya setelah waktu 5 tahun ternyata ditemukan bukti baru kalau si wajib pajak tersebut kurang bayar, maka dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada negara, dan juga dikeluarkan
SKP, surat ketetapan pajaknya untuk administrasi bunga plus kekurangannya sebesar 48% dari pajak yang kurang dibayar. Jadi kan daluarsa pajak itu kan 5 tahun ya. Tapi kalau misalnya ternyata fiskusnya itu menemukan bukti baru, masih boleh tuh ditagih, dan sanksi administrasinya 48%. Kalau misalnya belum 5 tahun itu 100%. Lebih sedikit, tapi dipidana. Nah, DJP dapat menerbitkan SKPKB tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, setelah ini ya, yang tadi, atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP kurang bayar. Termasuk data baru adalah data yang semula belum terungkap, sudah pernah diterbitkan SKP meskipun sebelumnya udah ada SKP tapi masih ditemuin bukti baru padahal udah daluarsa, maka tetap masih boleh nagih sebesar kurangnya plus sama dendanya. Apabila SKP terdahulu terbit berdasarkan pemeriksaan, maka dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila SKP-nya itu terbit berdasarkan keterangan lain, maka dilakukan pemeriksaan bukan pemeriksaan ulang. Nah, kalau misalnya data barunya itu dimiliki oleh Ditjen Pajak, maka kalau dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, data barunya itu selain putusan pengadilan, hasil klarifikasi, konfirmasi, kemudian keterangan tertulis dari WP, maka SKPKBT-nya itu kalau 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, maka dikenakan sanksi 100%. Kalau misalnya data barunya itu dimiliki Dirjen Pajak berdasarkan hasil dari verifikasi, pemeriksaan ulang, putusan pengadilan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setelah 5 tahun, itu sanksinya 100% bila terbit dalam jangka waktu 5 tahun, kemudian 48% kalau misalnya lebih dari 5 tahun. Kalau data barunya itu dimiliki Ditjen berdasarkan verifikasi, hasil klarifikasi, konfirmasi faktur pajak, maka sanksinya 100%. Kalau misalnya data barunya itu ditemukan karena pengakuan WP, kemudian dilakukan verifikasi melalui keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, maka sanksinya itu 0. Data baru ini adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh WP belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Nah, selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang tidak diungkapkan oleh WP dalam SPT beserta lampirannya termasuk laporan keuangan. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan data atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci, hingga tidak memungkinkan Fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang, walaupun wajib pajak telah memberitahukan data dalam SPT atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa, sehingga membuat Fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar, sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap. Gitu. Nah, data yang semula belum terungkap itu misalnya apa? Misalnya, dalam surat pemberitahuan atau dalam laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan 10 juta. Sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari 5 juta biaya iklan di media massa dan 5 jutanya itu sumbangan atau hadiah. Apabila pada saat penetapan semula WP-nya itu tidak mengungkapkan perincian tersebut, sehingga Fiskus itu tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah, karena sumbangan atau hadiah ini bukan objek pajak, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data yang semula belum terungkap, teman-teman. Dalam SPT,
atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusupkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud. Demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula, wajib pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud. Dalam pengelompokan tersebut, sesungguhnya terdapat kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, namun dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Oleh karena pada saat penetapan semula WP tidak mengungkapkan perincian yang dimaksud, maka tidak dilakukan koreksi atau kesalahan pengelompokan harta tersebut. Dan sebagai akibatnya, pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut adalah data yang semula belum terungkap. Nah, ini ada beberapa pasal terkait dengan restitusi, teman-teman. Restitusi itu adalah kelebihan bayar permohonan, pengembalian karena lebih bayar. Nih, di sini dilakukan pada saat kalau misalnya dilakukan pemeriksaan oleh DJP, kemudian kredit pajaknya itu atau jumlah pajak yang dibayarnya itu jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau WP mengajukan restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang, WP mengajukan restitusi selain ini ya, 17 C dan D, kemudian WP kriteria tertentu, WP persyaratan tertentu, orang pribadi bukan subjek pajak dalam negeri, beli BKP di dalam daerah pabean namun tidak dikonsumsi di DP di daerah pabean, ada ketentuannya. Kita bahas di lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar itu adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajaknya itu lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Jadi kita bayar lebih banyak, sementara utang pajak kita lebih sedikit, berarti kita kelebihan bayar. Kalau misalnya lebih bayarnya itu diketahui karena adanya pemeriksaan, Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB karena jumlah kredit pajaknya lebih bayar daripada jumlah pajak yang terutang. Kalau misalnya bisa juga melalui permohonan WP, setelah dilakukan penelitian, ternyata kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, maka surat ketetapan pajak SKPLB ini bisa diterbitkan oleh DJP setelah melakukan pemeriksaan. Apabila jumlah kredit pajaknya itu ternyata lebih besar, maka untuk PPH, jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang. Untuk PPN, kredit pajaknya lebih besar daripada jumlah pajak terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Caranya itu PK dikurangi PM. Untuk PPNBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan WP yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila WP setelah menerima SKPLB dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud. Nah, penerbitan SKPLB ini kalau misalnya berdasarkan permohonan wajib pajak, maka DJP setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, dia harus menerbitkan SKPLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang gitu ya. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan, jangka waktu paling lama 3 bulan sejak surat permohonan diterima. Kalau misalnya terlalu besar dipotong atau dipungut, seharusnya tidak dipotong atau dipungut, dan pajak yang salah potong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, WP yang melakukan pemotongan atau PKP yang melakukan pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut. PPh yang salah dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh WP yang dipotong atau dipungut dengan surat permohonan sepanjang belum dikreditkan.
PPN dan PPNBM yang salah dipungut dapat diminta kembali oleh PKP yang dipungut dengan surat permohonan sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya. Pengembalian dapat dilakukan melalui WP atau PKP yang memotong atau memungut dalam hal tidak memiliki NPWP, subjek pajak luar negeri, atau terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemungut atau pemotong. Nah, di sini WP mengajukan restitusi, melakukan permohonan, kemudian diperiksa selama 12 bulan, kemudian di sini ada untuk SKPN, surat ketetapan pajak nihil, kurang bayar dan lebih bayar itu 1 bulan. Kalau untuk SKPLB sama dengan SPT, ketentuan 12 bulan ini tidak berlaku terhadap WP yang sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Bila diterbitkan lewat jangka waktu 1 bulan, WP mendapatkan imbalan bunga 2% sebulan sampai dengan diterbitkan SKPLB. Jadi ketika misalnya ada WP yang mengajukan restitusi, maka setelah dilakukan pemeriksaan selama 12 bulan tapi dalam jangka waktu 12 bulan itu belum juga keluar, maka setiap 1 bulannya itu kita akan mendapatkan bunga imbalan 2% gitu. Nah, ini ada satu lagi untuk kalau misalnya ada pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kalau misalnya WP-nya itu melakukan permohonan pengembalian pendahuluan, dilakukan penelitian untuk PPH dan PPN, untuk PPH dan PPN itu PPH 3 bulan, kalau untuk PPN itu 1 bulan, nanti akan dikeluarkan surat ketetapan pajak, pendahuluan kelebihan pajak, kemudian diperhitungkan dengan utang pajak. Dan ini 1 bulan sejak tanggal SKP PKP. Bagi siapa aja? Bagi kriteria tertentu. Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu, menyampaikan SPT-nya juga tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan untuk yang memperoleh izin atau mengangsur. Laporan keuangannya diaudit dengan pendapat wajar tanpa WTP ya, wajar tanpa penyesuaian, selama 3 tahun berturut-turut, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, dengan kriteria ini boleh tuh ngajuin minta pengembalian pendahuluan kelebihan pajak gitu. Dan wajib dikeluarkan. Kalau PPH itu 3 bulan, kalau PPN itu 1 bulan. Ini ya teman-teman. Oke.